Hidup adalah hanya sekedar apa yang kita perbuat. Oleh Victor T. Houteff, pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7. Sabat, 19 Juli 1947. Kapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Untuk menemukan bahwa hidup itu sesungguhnya adalah apa yang kita perbuat, maka saya akan membawakan kepada perhatian kita 7 contoh, dimulai dengan di masa Nuh dan berakhir dengan di masa kita sekarang. Contoh pertama. Nuh diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera, dan supaya memberitakan kepada dunia bahwa suatu air bah akan menutupi bumi, bahwa hanya orang-orang yang mau memasuki bahtera akan luput hidup. 120 tahun kemudian, binatang-binatang secara aneh tampak berbaris berdua-dua memasuki bahtera. Nuh dan keluarganya juga masuk, sementara isi dunia lainnya yang masih tinggal, menertawakan dan mengejek-ngejek. Tetapi pada waktu hujan mulai dicurahkan, keadaannya berhenti menjadi lucu. Orang-orang yang berada di luar bahtera itu menangis, meratap, memohon-mohon. Tetapi semuanya binasa sebagai orang-orang bodoh. Hanya karena mereka gagal menyambut kebenaran sekarang, mereka gagal memakan makanan pada waktunya. Alangkah tololnya. Betapa celakanya. Orang mungkin akan mengira bahwa sesudah bencana air bah itu, dunia sudah akan menaruh hormat yang setinggi-tingginya terhadap agama dan terhadap para nabi Allah. Namun bukan itu persoalannya. Orang-orang sebelum air bah itu tidak percaya terhadap ramalan Nuh, bahwa akan ada suatu air bah, sehingga dengan begitu mereka menolak untuk masuk ke dalam bahtera. Tetapi air bah itu datang, dan mereka binasa semuanya. Orang-orang sesudah air bah tidak percaya akan ramalannya, bahwa tidak akan ada lagi suatu air bah yang lain, sehingga mereka mulai membangun tugu Babel itu. Tetapi setelah Allah menyaksikan tugu yang menjulang langit itu, maka ia lalu menghancurkan puncaknya dan mengacaukan bahasa para tukangnya. Artinya, ia menghapuskan bahasa mereka itu sendiri dari ingatannya, dan mengukirkan ke dalam mereka bahasa-bahasa yang ada sekarang. Demikianlah ia melahirkan berbagai suku bangsa dan bahasa-bahasa yang kita kini temukan, bahkan di bagian-bagian bumi yang terpencil sekalipun. Bukanlah maksud Allah, bahwa orang banyak itu harus tinggal bersusun-susun di lembah Sinar itu, melainkan agar supaya mereka itu menyebar diri kemana-mana memenuhi seluruh bumi. Dan begitulah pada waktu mereka menolak untuk mematuhi perintahnya, maka diberikannya kepada mereka yang terbaik berikutnya yang ia miliki bagi mereka, maka itulah yang harus mereka patuhi. Pekerjaan manusia yang tidak bergantung kepada Allah dan bertentangan terhadap pekerjaannya, sebagai Anda saksikan, akan pasti menemui kehancuran. Sebuah rumah yang dibangun di atas pasir tidak dapat bertahan melawan angin ribut, maka tak seorang pun mungkin dapat mengalahkan kehendak Allah bagi manusia. Janganlah membodohi dirimu dengan cara mencoba-coba. Untuk mempelajari sebuah bahasa di dalam sekolah-sekolah manusia dibutuhkan bertahun-tahun lamanya, tetapi di dalam sekolah Allah, itu hanya membutuhkan sejenak saja. Ia dapat menghapuskan suatu bahasa dari otak manusia, lalu mengukirkan ke dalamnya suatu bahasa yang lain, dan pada saat yang sama merubah susunan bentuk wajahnya dan warna kulitnya. Sesungguhnya, Allah dapat melakukan semua ini lebih cepat daripada yang dapat dilakukan seorang dokter gigi dalam mencabut gigi. Tetapi apakah suatu perubahan itu dibuat demi untuk kebaikan atau untuk kejelekan, semua itu bergantung pada pribadi orang yang bersangkutan. Contoh kedua. Nebukadnezar telah diberikan suatu mimpi. Oleh karena digelisahkan oleh mimpi itu, maka ia mengundang semua orang pandai di dalam kerajaannya untuk menceritakan kepadanya arti dari mimpi itu. Mereka semuanya datang, namun tidak ada apa-apa yang dapat mereka perbuat. Pada akhirnya Daniel dibawa masuk menghadap raja. Setelah mendengar cerita raja tentang mimpinya itu, maka Daniel mengatakan. Daniel 4 ayat 24-26 dan 28. Inilah hasil interpretasinya, ya Tuanku, dan inilah keputusan dari Yang Maha Tinggi, yang akan berlaku atas Tuanku Raja,
bahwa mereka akan mengusir tuanku keluar dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, maka mereka akan membuat tuanku memakan rumput seperti lembu, dan mereka akan membasahi tuanku dengan embun dari langit. Dan 7 masa akan berlalu atas tuanku, sampai tuanku mengetahui bahwa Yang Maha Tinggi itu memerintah di dalam kerajaan manusia, dan dikaruniakannya kerajaan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sebaliknya mereka memerintahkan supaya meninggalkan batang dari akar-akar pohon, bahwa kerajaan tuanku akan tetap juga bagi tuanku, sesudah itu tuanku akan mengetahui bahwa segala langit itu memerintah. Berlaku atas baginda Raja Nebukadnezar. Raja mendengarkan hasil interpretasinya, dan ia memahami keputusan itu. Walaupun demikian, ia tidak rela untuk mengakui bahwa ada seorang yang lebih besar daripada dirinya. Kemudian terjadilah bahwa Daniel 4 ayat 29 dan 30. Pada akhir dari 12 bulan, baginda raja berjalan-jalan di dalam istana kerajaan Babil. Berbicaralah raja, lalu mengatakan, bukankah Babil yang besar ini, yang sudah kubangun bagi tempat tinggal kerajaan oleh kuat kuasaku, dan bagi kehormatan kebesaranku? Betapa menantangnya pernyataan yang dibuatnya itu, sesudah ia mendengar sendiri keputusan Allah terhadap dirinya. Baginda raja masih harus belajar lagi, bahwa Allah memerintah atas segala bangsa, menegakkan raja-raja dan menjatuhkan raja-raja. Marilah kita sekarang mendengarkan jawaban Allah terhadap kebodohan raja itu, sebagai berikut. Daniel 4 ayat 31-33. Belum lagi habis baginda berbicara, tiba-tiba turunlah suatu suara dari langit mengatakan, Hai Raja Nebukadnezar, kepadamulah disampaikan, bahwa kerajaanmu sudah berlalu daripadamu. Maka mereka akan mengusir kamu pergi dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan berada bersama-sama binatang-binatang di padang, mereka akan membuatmu memakan rumput seperti lembu, dan 7 masa akan berlalu atasmu, sampai kelak engkau ketahui, bahwa Yang Maha Tinggi memerintah dalam kerajaan manusia, dan ia mengaruniakannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada jam yang sama itu juga, perkara itu digenapi atas diri Nebukadnezar, maka ia diusir keluar dari antara manusia, lalu memakan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah dengan air embun dari langit, sehingga semua rambutnya bertumbuh bagaikan bulu burung rajawali, dan kuku-kukunya seperti cakar burung. Ada banyak orang yang bahkan sampai pada hari ini belum menyadari bahwa Allah sedang memerintah, bahwa manusia adalah tidak terlepas daripadanya, walaupun mereka diizinkan untuk memilih, apakah mau atau tidak mau berbakti kepada Allah. Adalah tidak perlu bagi raja orang Kasdim itu untuk hidup bersama-sama dengan binatang di padang, tetapi karena ia tidak dapat mempelajari pelajarannya melalui kata-kata, dengan cara yang mudah, maka ia telah dikeluarkan dari istananya dan dimasukkan ke dalam sebuah kandang, untuk di sana belajar melalui pengalaman, dengan cara yang berat. Pada akhir dari 7 tahun itu, katakanlah, sesudah ia tamat dari sekolah Allah yang penuh dengan pukulan keras, maka raja itu kembali berjalan-jalan di dalam istananya, lalu ia mengatakan. Daniel 4 ayat 34-37. Maka pada akhir segala hari itu menengadahlah aku ini, Nebukadnezar, dengan mataku ke langit, lalu akalku balik kembali ke dalam diriku, lalu aku memuji-muji Yang Maha Tinggi itu, dan aku membesarkan dan memuliakan Dia yang hidup selama-lamanya, yang pemerintahannya adalah sebuah pemerintahan yang kekal, dan kerajaannya adalah dari generasi sampai kepada generasi. Dan semua penduduk bumi dianggap tak berharga apa-apa, maka diperbuatnya sesuai kehendaknya di dalam bala tentara surga, dan di antara semua penduduk bumi, dan tak seorang pun dapat menahan gerakan tangannya, atau mengatakan kepadanya, apakah yang Tuhan perbuat? Pada waktu itu juga, datanglah kembali akalku, dan bagi kemuliaan kerajaanku, kehormatan, dan kemasyuranku dikembalikan kepadaku, lalu segala pegawai dan orang-orang besarku mencari akan daku, dan aku dikukuhkan di dalam kerajaanku, dan kebesaran yang lengkap dipertambahkan kepadaku. Kini aku, Nebukadnezar, memuliakan dan membesarkan Raja Surga itu, karena semua perbuatannya adalah kebenaran, dan segala jalannya adalah hukum,
maka orang-orang yang berjalan dalam kesombongan akan direndahkan olehnya. Oleh kesombongan dan ketidaksetiaan kepada Allah, Nebukadnezar telah membuat hidupnya sengsara bagi dirinya sendiri, namun pada akhirnya ia bangun. Contoh ketiga. Kerajaan Nebukadnezar berlangsung sampai dengan pemerintahan cucunya, Belsyazar. Belsyazar mengetahui sejarah kehidupan kakeknya dan pengalamannya dengan Allah, namun ia gagal untuk mengambil manfaat daripadanya. Ia mengadakan suatu perayaan besar bagi 1.000 orang pembesar negaranya, lalu diperintahkannya agar semua bejana yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari Ka'bah di Yerusalem, dihantarkan ke pesta itu, supaya raja sendiri berikut semua penghulunya, semua istrinya, dan semua gundiknya, dapat minum daripada bejana-bejana itu. Segera setelah pesta pora ini dilaksanakan, muncullah terlihat jari-jari tangan manusia yang menulis di atas lapisan tembok berhadapan dengan kaki Dian di dalam istana raja itu. Belsyazar menjadi sangat bersusah hati, dan raut mukanya berubah, dan semua pembesar negaranya menjadi tercengang. Kemudian Daniel dibawa masuk ke hadapan raja. Dan Daniel menyatakan dengan tegas sebagai berikut. Daniel 5 ayat 18-31. Ya Tuanku Raja, bahwa Allah yang Maha Tinggi telah mengaruniakan kepada Nebukadnezar paduka ayahanda Tuanku, sebuah kerajaan, dan kebesaran, dan kemuliaan, dan hormat. Dan bagi kebesaran yang telah dikaruniakannya kepadanya gentarlah segala orang, semua bangsa, dan semua bahasa gemetar dan ketakutanlah mereka di hadapannya, yaitu mereka yang akan dibunuhnya, dan mereka yang hendak dipelihara, dan mereka yang hendak ditegakkannya, dan mereka yang hendak diruntuhkannya. Tetapi pada waktu hatinya ditinggikan, dan pikirannya dikeraskan dengan kesombongan, maka ia telah diturunkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil mereka daripadanya, lalu ia diusir keluar dari antara anak-anak manusia, dan hatinya dibuat seperti binatang, dan tempat kediamannya adalah bersama-sama dengan keledai-keledai liar. Mereka memberi makan kepadanya dengan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah dengan air embun dari langit, sampai diketahuinya, bahwa Allah yang Maha Tinggi, memerintah dalam kerajaan manusia, dan bahwa ia menempatkan raja atas kerajaan itu, orang yang dikehendakinya. Dan Tuanku Belsyazar, putra Baginda, tiada merendahkan hati Tuanku, walaupun Tuanku sudah mengetahui akan semua ini, sebaliknya Tuanku telah meninggikan diri sendiri melawan Tuhan di surga. Maka telah dibawa mereka segala bejana rumahnya ke hadapan Tuanku, maka Tuanku, dan semua pembesar negeri Tuanku, semua permaisuri Tuanku, dan semua gundik Tuanku, telah minum air anggur di dalamnya. Maka Tuanku telah memuji-muji segala dewa perak, dan emas, dan tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak melihat ataupun mendengar ataupun mengetahui. Dan Allah yang di dalam tangannya nafas Tuanku berada, dan yang semua jalan Tuanku adalah miliknya, tidak Tuanku muliakan. Kemudian telah disuruhkan olehnya bagian tangan itu, maka tulisan inilah yang telah ditulis. Maka bunyi tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Inilah arti perkataan itu, Mene, bahwa Allah telah menghitung akan kerajaan Tuanku, dan ia telah mengakhirinya. Tekel, Tuanku sudah ditimbang di atas neraca, dan telah didapati sangat kurang. Peres, kerajaan Tuanku sudah dibagi dan sudah diberikan kepada orang-orang Medi dan orang-orang Persia. Kemudian bertitahlah Raja Belsyazar supaya mereka mengenakan pakaian ungu kepada Daniel, dan supaya mengenakan sebuah kalung emas melingkari lehernya, dan memproklamirkan dia, bahwa ia akan menjadi seorang pemimpin yang ketiga di dalam kerajaan. Dalam malam itu juga, Belsyazar raja orang Kasdim itu dibunuh, dan Darius orang Medi merebut kerajaan, pada masa umurnya kira-kira 62 tahun. Alangkah bedanya di dalam lembaran sejarah. Jika sekiranya Belsyazar mau mengambil manfaat dari pelajaran yang tak ternilai harganya, yang telah dipelajari oleh kakeknya. Ya, alangkah bedanya jika itu terjadi. Inilah pelajaran yang sangat diperlukan bagi kita semua, baik bagi raja-raja, sampai kepada para petani sekalipun. Contoh keempat. Kerajaan orang Kasdim itu telah menjadi sebuah kerajaan Medo-Persia,
Bukan karena orang-orang Medi dan orang-orang Persia itu lebih kuat dan lebih perkasa, melainkan karena demikian itulah yang telah diputuskan Allah. Marilah kita melihat Yesaya 45 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada orang yang diurapinya, yaitu, kepada Kores, yang tangan kanannya telah kupegang, untuk menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya, dan aku akan melucuti raja-raja, untuk membukakan pintu-pintu gerbang yang berdaun pintu dua itu di hadapannya, dan pintu-pintu gerbang itu tidak akan tertutup. Pada waktu Nabi Yesaya menulis tentang dirinya, Kores, yang telah memerintahkan bala tentara orang-orang Medo-Persia itu memasuki Babil, belum lagi lahir. Tetapi Allah tetap ingat akan janjinya, maka pada waktu Belsyazar merasa betul-betul aman pada malam pesta pora asusila dan yang berbahaya itu, Allah membukakan kepada Kores pintu-pintu gerbang yang berdaun pintu dua itu, dan memungkinkan kerajaan itu ditaklukkan. Di sanalah orang-orang Medi dan orang-orang Persia itu menemui Daniel dan teman-temannya, yang telah membawa perhatian Kores kepada Injil, yang tidak saja meramalkan kemenangannya, melainkan juga meramalkan namanya. Karena melihat dan merasakan kuasa Allah, maka Kores tergerak untuk mengeluarkan keputusan berikut ini. Ezra 1 ayat 2-11. Demikianlah titah Kores, Raja Persia, bahwa Tuhan Allah yang di surga telah mengaruniakan kepadaku segala kerajaan di bumi, maka disuruhnya aku membuat baginya sebuah rumah di Yerusalem, yaitu di tanah Yehuda. Siapakah gerangan di antara kamu sekalian yang daripada umatnya, kiranya Allah menyertai akan dia, dan biarlah ia pergi naik ke Yerusalem yang di tanah Yehuda itu, dan membangunkan rumah Tuhan Allah Israel itu, ia adalah Allah, yang diam di Yerusalem. Maka barang siapa yang tinggal pada salah suatu tempat ia menumpang seperti orang dagang, hendaklah segala orang tempat itu membantu akan dia dengan emas, perak, dan harta benda dan dengan binatang-binatang, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang di Yerusalem itu. Kemudian daripada itu bangkitlah penghulu dari bapa-bapa suku Yehuda dan Benyamin, dan para imam, dan orang-orang Lewi, berikut semua mereka yang tergerak hatinya oleh Allah, pergi naik untuk membangun rumah Tuhan yang di Yerusalem itu. Maka segala orang yang duduk sekeliling mereka itu menguatkan tangan-tangan mereka dengan bejana-bejana perak, dengan emas, dengan harta benda, dan dengan binatang-binatang, dan dengan berbagai benda yang indah-indah, di samping semua yang rela dipersembahkan. Dan lagi dikeluarkan oleh Raja Kores segala bejana rumah Tuhan yang oleh Nebukadnezar telah dibawa keluar dari Yerusalem, dan yang telah ditaruhnya di dalam rumah dewa-dewanya. Bahkan Kores, Raja Persia itu telah menyuruh keluarkan semua itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, dan memperhitungkan semuanya itu kepada Sesbazar, penghulu Yehuda. Maka inilah daftar jumlahnya, 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, 410 piala-piala perak, dan 1000 buah bejana-bejana lainnya. Semua bejana emas dan perak ada 5400 buah. Semuanya ini dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari Babil ke Yerusalem. Adalah tidak sukar melihat, bahwa kalau saja para penghulu kerajaan Medo-Persia itu terus memerintah dalam roh yang sama seperti yang dimiliki Kores, maka kerajaan itu sudah akan bertahan sampai kepada hari ini. Sungguh pun begitu, kerajaan itu telah menyerah kepada Greka, Greka menyerah kepada Romawi, dan Romawi menyerah kepada bangsa-bangsa yang ada sekarang. Cukup jelas terlihat, bahwa kerajaan-kerajaan yang ada sekarang masih tetap berdiri karena Allah telah menghendakinya demikian itu. Pertumbuhan mereka itu yang terus-menerus lepas dari Allah, cepat atau lambat akan kelak berakhir juga nasibnya, karena melihat kepada sepanjang sejarah sampai kepada kerajaan-kerajaan yang ada sekarang, yang diramalkan oleh kaki dan jari-jari kaki dari patung besar itu, roh kebenaran menuliskannya sebagai berikut. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian dari besi, itu berarti kerajaan itu akan terbagi, tetapi akan terdapat di dalamnya yang kuat seperti besi. Sama seperti yang Tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat yang berlumpur. Dan karena jari-jari kaki sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat,
maka demikianlah kerajaan itu sebagiannya akan kuat dan sebagiannya rapuh. Maka sebagaimana tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi mereka tidak akan bersatu antara sesamanya, sama seperti besi tidak dapat bersatu dengan tanah liat. Maka pada zaman raja-raja ini, Allah di surga akan mendirikan sebuah kerajaan yang tidak pernah akan binasa. Maka kerajaan itu tidak akan diberikan kepada bangsa lain, tetapi ia itu akan menghancur luluhkan dan memakan habis semua kerajaan ini, dan ia itu akan berdiri untuk selamanya. Sama seperti tuanku lihat, bahwa batu itu terpotong keluar dari gunung tanpa pertolongan tangan, dan bahwa ia itu menghancur luluhkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada raja apa yang akan jadi kemudian daripada sekarang, maka mimpi itu adalah pasti, dan interpretasinya pun adalah meyakinkan. Daniel 2 ayat 41-45. Gantinya mereka bergabung ke dalam kerajaan Allah, mereka akan dibinasakan. Contoh kelima. Sekarang marilah kita lihat manfaat apa yang diambil oleh kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa oleh datang berhubungan dengan Sidang, Babil, Medo-Persia, Greka, dan Romawi, yang telah datang berhubungan dengan Sidang, membentuk dunia yang beradab pada waktu ini. Pandanglah kepada bangsa-bangsa dan orang-orang kafir yang tinggal di bagian-bagian bumi yang agak terpencil, yang kurang beruntung untuk bertemu dengan Sidang sejak mulanya seperti halnya bangsa-bangsa lain. Lebih lanjut, pandanglah kepada orang-orang yang masih lebih terisolir lagi di bagian-bagian bumi yang terpencil jauh, yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan Sidang, bahkan sampai kepada akhir-akhir ini. Kebanyakan mereka itu hanyalah sedikit lebih baik daripada binatang, bukan hanya dalam kecerdasannya, melainkan juga dalam kemajuannya. Orang-orang yang cukup beruntung berada terdekat dengan agama Kristus, yang dapat Anda jumpai, ialah orang-orang yang tercerdas inteligensinya dan orang-orang yang termakmur hidupnya. Sebagai contoh, Inggris, yang telah menerjemahkan Alkitab, dan menerbitkannya, serta mengedarkannya ke seluruh dunia kepada segala bangsa dan bahasa-bahasa, telah menjadi terbesar dari antara semua bangsa pada zamannya. Kemudian Amerika Serikat, hanya suatu anak bangsa dari kerajaan Inggris, yang kurang dari 2 abad yang lalu telah mendirikan pemerintahan berlandaskan pokok-pokok prinsip Alkitab, dan yang telah mengukirkan pada mata uang dolarnya kata-kata, "Pada Allah kami percaya," dan yang juga telah mendirikan masyarakat Alkitab Amerika. Dalam hanya beberapa tahun yang relatif singkat, telah menjadi bangsa yang terbesar dari antara segala bangsa, sama seperti halnya orang-orang Ibrani pada masanya yang lalu. Di lain pihak, orang-orang yang berbalik melawan agama Alkitab, mereka itu tertinggal sunyi, berkat-berkat mereka itu berubah menjadi kutuk baginya. Orang-orang Yahudi yang dibenci itu, bagi mereka tidak tersedia sepotong tanah pun di bumi, merupakan contoh yang terbaik. Jerman, yang telah memimpin reformasi sejak mulanya, tetapi kemudian telah berbalik daripadanya, juga telah menuai hasil yang menyedihkan. Dan apa yang benar dengan bangsa-bangsa adalah tentu sama benarnya dengan para individunya, rumah-rumah tangganya, keluarga-keluarganya, maupun masyarakatnya. Jika Anda mau mengambil waktu sejenak saja untuk memperhatikan, maka Anda akan melihat hukum mengenai berkat dan kutuk ini, berlaku di mana-mana tanpa kecuali. Dunia didirikan di atas landasan agama, maka Anda boleh yakin, bahwa apabila agama menghilang dari bumi, maka dunia akan menghilang juga sertanya. Orang-orang yang jatuh cinta kepada kebenaran akan menemukan, bahwa berkat-berkat akan secara timbal balik jatuh cinta kepada mereka. Marilah kita membaca, 2 Tesalonika 2 ayat 8-12. Dan kemudian kelak si jahat itu akan dinyatakan, yaitu dia yang Tuhan akan habisi dengan roh mulutnya, dan yang akan dibinasakan dengan cahaya kedatangannya, yaitu dia yang kedatangannya menurut pekerjaan setan, dengan segala kuasa dan tanda ajaib dan mujizat-mujizat palsu, dan dengan segala tipu daya kejahatan di dalam mereka yang akan binasa. Sebab mereka itu tidak memperoleh kasih akan kebenaran agar mereka dapat diselamatkan.
Maka itulah sebabnya Allah akan mendatangkan atas mereka itu suatu kuasa yang menyesatkan, supaya mereka itu percaya kepada yang dusta, supaya mereka semuanya yang tiada percaya kebenaran, dan yang berkenan kepada yang jahat dapat dihukumkan, tetapi senang pada ketidakbenaran. Kita lihat, bahwa jika kita tidak jatuh cinta kepada kebenaran, maka penipuan pasti akan datang. Tidak seorang pun sesat oleh karena datang berhubungan dengan kesalahan, karena kita selalu berhubungan dengan kesalahan itu semenjak masa kita dilahirkan sampai pada masa kita mati, tetapi setiap orang yang tidak mencintai kebenaran akan pasti tertipu, bagaimanapun juga ia berusaha untuk mengelaknya. Dan orang-orang yang merasa puas dengan kebenaran dari hari kemarin, yang tidak mengharap-harapkan kebenaran segar bagi hari ini dari tahta Allah, tidak merindukan makanan pada waktunya, orang-orang yang sedemikian inilah akan mendapatkan diri mereka dalam bahaya yang sangat, sama seperti halnya orang-orang Yahudi, yaitu diludahkan keluar. Ulangan 30 ayat 15 dan 19. Tengoklah, aku menghadapkan kepadamu hari ini hidup dan kebajikan dan mati dan kejahatan. Pada hari ini juga, aku memanggil surga dan bumi untuk mencatat akan kamu, bahwa sudah aku menghadapkan kepadamu hidup dan mati, berkat dan kutuk, sebab itu pilihlah hidup, agar supaya baik kamu maupun benihmu dapat hidup. Contoh ke-6. Jika kita gagal mengambil manfaat daripada apa yang Allah ceritakan kepada kita, maka kita akan gagal dengan sama jeleknya seperti halnya setiap orang yang telah gagal mendahului kita. Saya pikir beberapa di antara kamu yang telah memiliki hubungan pribadi dengan Allah, mengetahui semua perkara ini melalui pengalaman-pengalamanmu sendiri. Anda pasti telah menemukan bahwa Anda tak mungkin dapat lama mencegah letusan, sementara memegang api dan peluru di dalam ruangan yang sama, bahwa Anda tak mungkin dapat melayani setan, dan juga memiliki damai dan ketenangan. Marilah kugambarkan ini dalam suatu peristiwa nyata sebagai berikut. Ada seorang lelaki bermimpi bahwa seekor kuda membunuhnya dengan cara menendangnya. Untuk mengamankan hidupnya, ia selalu menjaga jarak antara dirinya dengan semua kuda. Tetapi bagaimanapun juga, pada sesuatu hari yang berangin sementara ia berjalan di jalan, ia telah melewati sebuah bengkel tukang besi, di depan mana bergantung sebuah papan dengan lukisan sebuah sepatu kuda di atasnya. Papan itu tiba-tiba jatuh mengenai kepalanya dan matilah ia, karena berat tekanannya. Kita tidak lagi dapat menghindari akibat-akibat dosa dan akibat mengasingkan diri dari Allah, sama seperti halnya orang yang bermimpi itu tidak dapat menghindari kematian oleh mengelakkannya. Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi dari hari ke hari, dan kita tidak dapat mengasingkan diri kita dari Allah, baik untuk sejenak pun. Kita juga tidak dapat mengatakan secara pasti bahwa kita akan, atau kita tidak akan berbuat ini, itu, atau lainnya. Contoh ke-7. Beberapa tahun yang lalu sewaktu di Eropa, saya mendengar bahwa salah seorang saudara sepupu saya telah bertolak ke Amerika. Saya lalu mengatakan pada diri saya sendiri, kasihan saudara itu, saya tidak akan pernah meninggalkan rumah dan pergi tinggal dimanapun juga sejauh Amerika, apapun alasannya. Tetapi kira-kira sekitar waktu itu juga, saya bersama-sama dengan orang-orang lain dituduh secara palsu berkomplot secara rahasia. Adalah pada waktu itu dalam musim di mana malam-malam hari lebih panjang, dan karena kami menyalakan lampu-lampu di dalam toko kami pada suatu pagi sebelum siang, maka suatu gerombolan telah berkumpul dengan senjata-senjata dan batu-batu, lalu menyerbu jendela-jendela toko. Demikianlah kejadiannya, bahwa baru beberapa bulan setelah saya mengatakan kasihan terhadap kepergian saudara saya yang malang itu dari negerinya, saya mendapatkan diri saya sendiri di Amerika di dalam rumah yang sama dengan dia. Pada mulanya itu merupakan suatu kekecewaan besar, tidak kurang daripada kekecewaan Yusuf di masa dahulu, namun alangkah senangnya pada akhirnya. Kiranya Allah memberkati gerombolan itu. Hanya Allah yang mengetahui masa depan, maka kita hendaknya menaruh semua harapan dan semua keinginan kita di dalam tangannya yang kuasa itu. Kemudian, dan hanya kemudian daripada itu, kita akan datang sampai ke puncak.
Dan jika kita dicobai untuk mengatakan kita hendak atau kita tidak akan berbuat ini atau itu, maka hendaklah kita ingat akan Yunus. Ia mengatakan ia tidak mau membawakan pekabaran kepada Niniwe, lalu langsung ia bertolak dengan kapal ke Tarsis. Tetapi anak buah kapal telah melemparkan dia ke laut dan ikan besar itu telah menangkapnya dan membawanya kembali ke tempat dari mana ia telah mencoba untuk melarikan diri. Nebukadnezar, Raja Babil, mengira mempertahankan kekekalan kerajaannya dengan cara memerintahkan semua rakyatnya untuk menyembah sujud kepada patung keemasannya. Walaupun demikian, 3 orang Ibrani telah menentang maksudnya dan telah merubah jalannya sejarah. Orang-orang yang telah melemparkan pemuda-pemuda Ibrani itu ke dalam dapur api yang bernyala-nyala, mereka sendiri telah terbakar sampai mati, tetapi sehelai rambut pun dari kepala orang-orang Ibrani itu tidak ada yang hangus selama mereka berada di dalam dapur api itu. Marilah kita bersama-sama dengan pemazmur mengangkat suara kita dan mengatakan. Mazmur 8 ayat 1-6. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Yang telah menaruh kemuliaan-Mu di atas segala langit. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau urapi kekuatan karena musuh-musuh-Mu, supaya dapat Kau bungkamkan musuh dan pendendam. Apabila aku memperhatikan segala langit-Mu, yaitu perbuatan segala jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang sudah Kau tempatkan, apakah artinya manusia, sehingga engkau ingat akan dia, dan apakah anak manusia sehingga engkau menilik akan dia? Karena engkau telah menjadikan dia, kurang sedikit daripada malaikat-malaikat, dan engkau telah memahkotai dia dengan kemuliaan dan hormat. Engkau menjadikan dia memiliki pemerintahan atas segala perbuatan tanganmu, engkau telah menaruh segala perkara di bawah kakinya. Nabi Maleaki diperintahkan untuk menulis bagi umat yang akan hidup di akhir zaman. Marilah kita baca dari pasal yang keempat sebagai berikut. Maleaki 4 ayat 1-3. Karena tengoklah, hari itu datang, yang akan membakar bagaikan sebuah dapur api, maka segala orang sombong, dan segala orang yang berbuat kejahatan akan seperti jerami, maka yang datang itu akan membakar habis mereka. Demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam, sehingga, baik akar maupun cabang tiada lagi tinggal pada mereka itu. Akan tetapi bagimu yang takut akan namaku, akan terbit matahari kebenaran dengan penyembuhan di bawah sayap-sayapnya, maka kamu akan keluar dan bertumbuh bagaikan lembu-lembu dari dalam kandang. Maka kamu akan memijak-mijak segala orang jahat, karena mereka itu akan menjadi abu di bawah telapak kakimu, pada hari yang akan kudatangkan kelak, demikianlah firman Tuhan seruas sekalian alam. Bukankah lebih baik menjadi suatu makhluk manusia menurut ukuran Allah, suatu makhluk ciptaan yang indah yang hidup selamanya, daripada menjadi abu di bawah telapak kaki orang-orang suci? Mengapakah tidak sekarang saja menjawab akan panggilannya, lalu membuat hidup itu sebagaimana yang sepatutnya? Maleaki 4 ayat 4-6. Hendaklah kamu ingat akan hukum Musa, hambaku, yang telah aku berfirman kepadanya di atas Horeb bagi segenap bangsa Israel, dengan segala syariat dan hukumnya. Tengoklah, aku akan menyuruhkan kepadamu Eliah Nabi itu dahulu daripada datang hari Tuhan yang besar dan hebat itu, maka ia akan membalikan hati bapa-bapa kepada anak-anak, dan hati anak-anak kepada bapa-bapa mereka, supaya jangan aku datang dan memalu bumi dengan suatu kutuk. Adakah Anda sedang menunggu-nunggu, mengharap-harap, berdoa dan berharap agar apabila Eliah Nabi contoh saingan ini muncul dan memanggilmu, hatimu akan berbalik kepada anak-anakmu dan hati mereka akan berbalik kepadamu? Atau adakah Anda, katakanlah, sedang merangkak-rangkak di bawah tempat perlindunganmu karena takut, bahwa kamu akan tertipu jika kamu harus menemuinya? Anda saksikan, bahwa hidup adalah hanya sekedar apa yang Anda perbuat. Kebanyakan orang tidak mengetahui bagaimana untuk membuatnya lebih baik, namun jika Anda mengetahui segala perkara ini, berbahagialah Anda jika Anda melakukannya. Untuk menyimpulkan pelajaran ini, kita telah mempelajari, bahwa kita telah ditempatkan di dalam dunia ini bagi sesuatu maksud, bahwa jika kita menghendaki keselamatan dan berkat-berkat, kita harus bekerja sama dengan Allah.
Ini dapat kita lakukan dengan cara mengikuti semua teladan dari umat yang berlapar akan kebenaran Allah. Untuk memungkinkan kita melakukan ini, Ia telah mengusahakannya, sehingga, baik kemuliaan-kemuliaan, maupun bencana-bencana dari kedua kelas itu telah tercatat di dalam bukunya. Jika kita perbandingkan pekerjaan-pekerjaan kita dengan pekerjaan-pekerjaan dari Nuh, maka kita akan melihat apakah kita sudah sama mengukur dengan dia dalam mematuhi kebenaran sekarang. Tidak ada orang-orang sebelum masa air bah, maupun orang-orang sesudah masa air bah yang telah mengambil manfaat daripada khotbah Nuh itu. Orang-orang yang terdahulu itu tidak percaya bahwa hujan mungkin membanjiri bumi dan membinasakannya. Orang-orang yang terkemudian tidak percaya bahwa bumi tidak akan dibanjiri air bah lagi. Mereka membangun Tugu Babil karena mereka takut terhadap suatu air bah yang lainnya, walaupun kepada mereka telah diberitakan dengan jelas bahwa tidak akan ada lagi air bah yang sedemikian itu. Sungguh pun Allah bukan saja membinasakan pekerjaan mereka, melainkan juga mengacaukan bahasa mereka, dan sebagai gantinya telah dikaruniakan kepada mereka berbagai-bagai bahasanya, sehingga sedikit saja yang dapat saling memahami antara mereka. Jika kita bekerja untuk memenuhi rencana-rencana Allah bagi kita, maka kita tidak akan pernah kacau atau bingung. Nebukadnezar, Raja Babil pada akhirnya melihat akan semua perkara ini sama seperti Allah melihatnya, namun jalannya sukar. Bukan sebelum Allah membalikkan dia untuk selama masa 7 tahun memakan rumput seperti lembu. Kemudian setelah ia berbalik kepada dirinya sendiri, barulah ia mengakui Allah sebagai Allah yang memerintah langit dan bumi. Marilah kita berbuat yang lebih baik daripada yang diperbuat raja itu. Kemudian Belshazzar, raja yang gagal mengambil manfaat dari pengalaman Nebukadnezar, setelah tengah malam, ia telah kehilangan dirinya sendiri, kerajaannya, dan bahkan segala miliknya. Penguasa menyusul penguasa dan akhirnya kerajaan itu beralih kepada orang-orang Medo-Persia, kemudian kepada orang-orang Greka, berikutnya kepada orang-orang Romawi, dan akhirnya kepada bangsa-bangsa yang ada sekarang. Bangsa-bangsa, sebagai Anda saksikan, semuanya adalah milik Allah, maka Ia membiarkan mereka diperintah oleh siapa saja yang disukainya. Bangsa-bangsa yang telah datang terdekat kepada Allah dan ajaran-ajarannya telah menjadi besar dan menjadi bangsa-bangsa yang terhormat, maka orang-orang yang memisahkan dirinya dari Dia adalah tidak lebih baik daripada binatang-binatang. Adalah terbaik mempelajari apa yang Allah kehendaki kamu perbuat, kemudian lakukanlah saja itu. Hidup sesungguhnya ialah hanya sekedar apa yang kita perbuat, tidak lebih tidak kurang. Sekaranglah kesempatanmu, sekarang Anda berada pada persimpangan jalan. Manakah yang akan menjadi jalanmu? Yang lebar ataukah yang sempit, yang manakah? Demi untuk membawa semua janji-janji Tuhan yang tidak terucapkan kebahagiaannya, yang telah diharapkan berabad-abad, pelajaran ini diterbitkan tanpa bayaran, bagi yang ingin memilikinya. Kirimlah nama dan alamat Anda pada alamat yang tertera pada sampul belakang buku ini. Bila mana saudara meminta edisi-edisi tambahan daun-daun berguguran ini, tolong sebutkan jilid dan nomor pelajaran daripada tanggal atau judul. Ini akan memudahkan untuk memenuhi permintaan saudara, tanpa tertunda.